Halo, selamat sore teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Transformers dimanapun Anda berada. Hai, Farom Rahmadani, halo. Salam kenal semuanya. Selamat datang di acara Transform Mind. Sebelumnya aku kasih tahu dulu apa itu Transform Mind. Transform Mind adalah bincang-bincang bersama para orang-orang terinspirasi begitu ya, yang bisa menginspirasi teman-teman sekalian. Sebelumnya saya tanya dulu, apakah suara saya bisa didengar dengan jelas oleh teman-teman yang sudah hadir? Apakah kecil atau aman? Boleh diinfo? Jelas banget, Kak. Oke, terima kasih Rahmadani. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita menunggu pengumuman pemerintah ya, kapan 1 Syawal 1444 Hijriah akhirnya bisa ditentukan begitu ya. Jadi kita tunggu sambil menunggu ya. Jadi saya belum bisa bilang ini malam takbir atau bukan gitu ya malam ini. Tapi seenggaknya sambil menunggu masa-masa itu kita mau ngobrol-ngobrol nih ya sama tamu yang sudah hadir, mau menyempatkan waktunya, sudah hadir ke sini, mau diundang sama Transformi untuk berbagi informasi mengenai beasiswa S2 LPDP yang dalam negeri, begitu ya. Halo, ada Kak Haki ya. Halo Kak Haki. Halo Kak. Kak Haki boleh kenalan dulu dong sebentar. Tadi suaranya kayaknya agak kecil Kak Haki. Boleh say something lagi supaya aku memastikan suaranya jelas? Oke, halo, selamat sore semua. Udah Selamat jelas, Kak? sore. Selamat sore. Ya, sudah lumayan udah jelas sekarang ya. Oke. Wah, udah lama banget nggak join webinar Transformers dulu zamannya Chevening. Oh iya. Wow. Udah lama tuh ya kalau yang Chevening 2020-an mungkin ya. Baik, teman-teman, sambil menunggu speakers kita yang lain, aku kenalin dulu siapa sih Kak Haki ini begitu ya. Kak Haki itu dari sekarang ini sedang atau sudah ya, sudah sepertinya ya, sudah menyelesaikan magister ilmu komunikasinya dari Sedang Visipol nggak? UGM. Sedang ya, masih ya? Oke. Iya, sedang. Karena aku nggak hafal PK-PK nih gitu ya, PK 190 ini masih sekolah apa udah balik begitu, udah selesai begitu ya, udah kembali ke ke tempat bekerja. Berarti masih ya. Kak Haki, ngambil apa nih? Magister ilmu komunikasi. Satu lagi kita ada Kak Dinita yang bisa juga berbagi ya, tapi kita masih menunggu. Kak Haki dulu aja deh. Kak Haki, kenalan dulu dong Kak Haki. Dulunya sekolah S1-nya apa, kerja di mana, kemudian kenapa akhirnya memilih LPDP yang UGM begitu ya, S2 UGM, dan sekarang sedang apa aktivitasnya selain kuliah begitu. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelum-belumnya saya ingin menyapa selamat sore semua. Ini ada panggilannya atau enggak, Kak? Sapaan khusus Iya, untuk Sobat katanya namanya itu Apa? Transformers begitu. Oh, Transformer ya? Selamat sore Transformers. Selamat Kita sore. kalau kita di LPDP UGM itu sapaannya teman bahagia, Kak. Jadi selalu kita halo Oh, teman bahagia gitu. teman bahagia. Ya, Oke, interesting. oke. Perkenalkan, saya Hakidatullah, asalnya dari Lamongan. Kebetulan ini mudik di Lamongan. Terus untuk S2-nya saat ini mengambil Magister Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Saya angkatan ganjil 2022, baru masuk Agustus 2022 yang lalu, PK-nya 190. Sekarang PK LPDP udah 202 kalau nggak salah. Ya. Terus S1-nya saya seperti Kak Dinita tadi juga saya baca cross major ya itu. Saya juga cross major yang saya awalnya S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya dan S2-nya baru Magister Ilmu Komunikasi. Itu sih Kak, Wow, perkenalan singkat. menarik. Kak Haki, kalau boleh tahu dipanggilnya Kak Haki kan ya? Iya Kak Haki. Kalau boleh tahu dulu S1-nya masuknya angkatan berapa? Oh iya, S1-nya saya angkatan 2017. Jadi itu Juni 2021 ya. Oke, Untuk berarti ngejar sorry, ya delay sempat suaranya. sempat ngejar LPDP yang tahap 2 2021 ya, tapi enggak ngatasi, ternyata akhirnya baru ikut di tahap 1 2022 gitu. Berarti bisa dibilang tuh agak-agak fresh grade begitu ya. Ya, Kemudian langsung apply LPDP dan tembus begitu. Betul? kalau apply-nya kebetulan 1 kali, tapi rencananya sih ada 2 ya kebetulan itu, dan syarat
Yang 2021 tahap 2 itu mepet banget, jadi syaratnya nggak terpenuhi, akhirnya baru bisa ikut yang di tahap 2 2022 itu. Ya. Oke. Jadi sempat 2 kali apply apa sekali apply? Kalau apply-nya sekali, karena yang sebelumnya syaratnya belum memenuhi. Oke. Right. Baik. Syaratnya belum memenuhi, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, syaratnya apa sih gitu ya? Baik, right. Teman-teman yang sudah hadir, sekali lagi selamat datang, selamat sore, selamat bergabung di acara ngobrol-ngobrol kita, ngobrol santai, Transform Mind. Karena segitu banyaknya orang yang mau sekolah ke luar negeri, segitu banyaknya juga orang yang mau sekolah ke dalam negeri. Ya, jadi memang kita selalu Transform itu apaan sih begitu ya? Kita adalah professional development platform, tempatnya teman-teman belajar, education and training platform supaya orang itu bisa mengembangkan dirinya secara profesional. Salah satu caranya adalah dengan lanjut sekolah lagi gitu. Jadi not necessarily harus dalam, harus luar. Pokoknya sekolah lagi kita bantuin deh. Gitu intinya ya. Baik, sudah hadir juga kayaknya pembicara kita yang kedua ada Kak Dinita Ayu Novela. Halo Kak Dinita. Halo Kak. Hai hai. Halo. Kayaknya belum Hai lagi. hai. Hai hai, lagi sakit ya katanya ya. Iya Kak. Mohon Iya. maaf ini agak kurang sehat kebetulan. Tapi nggak apa-apa, harus tetap semangat Kak. It's okay. Thank you. Makasih banget sudah datang ya. Di tengah-tengah kita menunggu keputusan pemerintah kapan Lebaran begitu ya. Kemudian dirimu sudah hadir begitu. Terima kasih banyak. Tadi kita udah kenal sama Kak Haki. Kak Haki katanya S1-nya itu dari pendidikan matematik ya. Bener nggak? Betul ya, Betul ya. Aduh, terus masuk ke bidang aku tuh komunikasi ya. Agak jauh menyimpangnya begitu ya. Sama kayak saya dulu D3-nya farmasi, teman-teman, kemudian masuk S1 dan S2-nya komunikasi begitu ya. Jadi agak-agak nyebrang jalur tadi tanya gimana caranya bisa nyebrang jalur. Kalau Kak Dinita kalau boleh tahu, boleh cerita sedikit background apa yang dilakukan sekarang dan lagi S2 apa begitu. Oke. Halo, Assalamualaikum, salam kenal teman-teman semua. Ada 14 peserta pilihan lah ya, ini yang ikut Transformi ya Kak. Ya betul, Sorry kalau aku salah. Yes. Iya, terima kasih juga Kak Devani Arta yang sudah mengantarkan saya dan Kak Haki. Ini Kak Haki kebetulan sahabat saya juga ya di Lurah UGM. Izin Kak Haki dan Kak Devani, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinita Inovela. Saya biasa dipanggil Dini. Kalau di S1 dulu saya biasanya dipanggilnya Kadin, tapi bukan Kamar Dagang Indonesia ya. Tapi nggak tahu teman-teman biasa manggilnya sama Kadin. Tapi gimana teman-teman nanti Kak Devani mau manggil Dinita atau Ayu atau Vela itu bebas. Saya sekarang berkuliah di S1 jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya LPDP dalam negeri. Tentunya kalau secara khususnya di LPDP-nya saya bagian afirmasi. Nanti mungkin kita bisa cerita lebih lanjut ya Kak mengenai hal ini. S1-nya saya dulu di UIN Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat. Kalau ada orang Ciputat pasti tahu ya. Saya juga nyebrang jurusan sama kayak Kak Haki. Saya kebetulan ngambil jurusan pendidikan bahasa dan sastra. Tapi konsentrasinya itu lebih ke komunikasi, tapi fokus dari apa yang saya sering teliti, penelitian saya itu seringkali membicarakan soal politik. Jadi masih ada nyambung-nyambungnya, atau kalau nggak nyambung disambung-sambungin gitu ya, Kak Devani. Pendidikan bahasa apa? Aku penasaran deh. Pendidikan bahasa Indonesia, Kak, kebetulan. Oke. Iya. Sekarang kenapa? Karena suka sekali menulis. Kebetulan ayah juga suka novel dari dulu, makanya namanya terakhirnya ada novelanya ya. Jadi mungkin kalau ada yang penasaran, jadi diterusin sama anaknya sampai dengan sekarang. Makanya akhirnya ngambilnya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lanjut ke fokusnya S2 Ilmu Politik. Sekarang kesibukannya kuliah, kemudian diamanahkan menjadi Lurah LPDP UI juga Kak. Baru berjalan kurang lebih dari 2 bulan ya, kurang lebih 2-3 bulan baru terpilih dan diamanahkan di UI khususnya. Kalau aktivitas kuliah dan menjalani beberapa organisasi aja sih Kak. Oke. Gitu. Lurah tuh dalam artian kalau kita ketua angkatan gitu ya?
Ya, ketua organisasi di LPDP UI begitu, Kak. Oh, oke. Jadi ada khusus untuk LPDP, ada ketuanya gitu ya? Iya, Menarik nih, ketua organisasinya. ketua organisasinya. Karena aku sering dengar ada lurah-lurah gitu ya. Tapi aku nggak tahu Mm-mm. pasti apa itu sebenarnya maksudnya. Baik teman-teman, itu kenalannya sama Kak Haki dan Kadin ya. Aku panggil Kadin aja nih karena dekat dengan apa aku juga berhubungan sama Kadin gitu ya. Baik, orang-orang nyebrang itu dulu yang kita fokusnya nih ya, dari pendidikan matematik ke komunikasi. Sorry, ke ilmu politik ya. Ilmu komunikasi deh bener, cuma bedanya kalau di UGM itu masuknya Visipol ya, bukan komunikasi. Kalau di UI masuknya di Visip, Visip Mm-mm. aja nggak pakai pol ya, karena SIP itu adalah udah ilmu sosial, ilmu politik. Betul, aku alumninya. Kalau UGM pakai pol, Visipol. Kalau Unpad itu sudah Vkom begitu ya, sudah Fakultas Ilmu Komunikasi. Pertama, kenapa nyebrang? Apa nyesel dulu S1-nya pendidikan matematik sama pendidikan bahasa dan sastra? Kalau bahasa sastra masih ya tetanggaan lah ya sama komunikasi itu. Kalau Kak Haki nih, aku kaget banget nih. Harusnya kan menjadi guru matematik di tempat bimbel biasanya, ya kan? Yang paling favorit tuh gitu ya. Atau bikin course sendiri gitu, kursus-kursus sendiri. Atau sekarang ini lagi tren itu yang jago-jago algoritmanya apa perusahaan sosial media kan dari matematik biasanya gitu. Gimana tanggapannya Kak Haki? Kenapa pindah jurusan nyebrang? Iya, sebenarnya jawabannya ada berbagai macam jawaban ya. Kalau menurut esai LPDP yang saya tulis ya, alasannya karena latar belakang di masalah di daerah saya gitu, pemasaran UMKM yang sulit terbantu gitu. Itu kalau LPDP. Tapi untuk juga saya mengalami apa ya, perjalanan batin lah istilahnya. Jadi waktu itu habis lulus itu malah kecemplungnya di tempat-tempat kayak magang di sosial media spesialis, di PR agency, terus di government yang bagian sosial media sosialnya gitu. Akhirnya secara perjalanan batin dan spiritual itu terpilihlah itu ilmu komunikasi gitu. Oh, Konsentrasinya oke. sekarang manajemen manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi. Iya, konsentrasi. Alumni-alumni Visipol tuh banyak yang menjadi pejabat di pemerintahan biasanya ya. Ada Mas Febri Diansyah ya, alumni Visipol UGM. Sorry, kalau Mas Febri ya Visipol seingat saya atau hukum ya. Itu jadi juru bicara KPK dulu begitu ya. Iya. Baik, Prof. kalau Pratikno yang itu ya, terkenal. yang paling terkenal betul. Dia sangat baik sekali sama kami ya. Saya kebetulan bergabung di Indonesian Association of British Alumni, kumpulan alumni dari UK gitu ya. Kan dia juga dari UK. Itu apa ya, sangat baik kalau kita mintain apa support begitu untuk acara-acara kita ya, Bapak Pratikno ya. Sekretaris negara ya, Iya, Sesnek sekretaris ya, Menseknek. Setnek ya. Baik, menarik dulu sebentar. Matematik. Matematik itu kan benar ya yang tadi aku bilang ya, pendidikan matematik jadi guru matematik Iya, yang benar. apa jalur yang benernya kan gitu ya ibaratnya ya. Kemudian dulu S1-nya dari universitas mana tadi? Universitas Negeri Surabaya di Universitas Surabaya. Negeri Unesa. Surabaya. Itu ibaratnya UNJ-nya Surabaya gitu ya. Betul, UNJ-nya Surabaya. Calon-calon guru di sana. Kemudian kecemplung magang mungkin ya atau pernah internship atau apapun itu di perusahaan yang berhubungan sama PR, akhirnya mengantarkan dirimu mau ngambil komunikasi, manajemen komunikasi sekarang ini. Oke, baik. Kalau Kak Din, kalau boleh tahu kenapa Kak Din kok nyebrang lagi dari pendidikan dan bahasa sastra, pendidikan dan bahasa Indonesia tadi ya, pendidikan dan sastra ya, saya lupa deh. Ya, dari UIN kemudian biasanya tuh nyebrangnya ya ke let's say linguistik biasanya. Atau biasanya tuh kalau orang-orang itu mereka masuk ke ranah-ranah kajian macam-macam lah ya, kadang perempuan gitu ya, women studies kalau yang dari Fakultas Ilmu Budaya UI itu saya perhatikan begitu ya. Nah, kalau ini kenapa nih? Nyebrang ke komunikasi. Dosenmu tuh pasti dosen aku bisa bilang ya. Ini ilmu Ibu, politik atau iya. ilmu komunikasi sih? Saya ilmu politik ya. Ilmu politik, Ade Armando gitu ya, Bang Iya. Ade, Iya. komunikasi politik ya. Kemudian siapa dulu dosen saya? Mas, Bu Sri Budi. nggak kenal. Yang orangnya kecil masih muda pengantar ilmu politik, nah itu pasti saya yakin ngajar dirimu juga.
Oke, Oh, silakan. oke. Kenapa alasannya? Iya, kebetulan setelah sidang, saya langsung ditawarkan pekerjaan gitu Kak, oleh Hmm. salah satu instansi pemerintah, kita sebut aja ya, di DPR gitu. Hmm. Jadi setelah sidang, sebelum keluar ijazah itu saya udah bekerja di Nusantara 1 kebetulan. Saya Hmm. di Komisi 7. Jadi seiring berjalannya waktu, saya bekerja setahun ya, kurang dari setahun, kemudian akhirnya ada ketertarikan tersendiri Hmm. terhadap keilmuan politik ini gitu, Kak. Akhirnya Hmm. karena pekerjaan tadi ya yang ditekuni, akhirnya tertarik untuk mempelajari lebih lanjut ilmu Hmm. politik secara teori seperti apa gitu. Kalau secara praktis mungkin sudah dijalani ya selama beberapa Hmm. bulan dengan mengikuti organisasi di S1 juga kebetulan ada nyenggol-nyenggol ke arah politiknya seperti itu. Jadi akhirnya memutuskan untuk paham juga nih tentang teorinya. Ibaratnya jangan cuma praktisnya nih, harus punya privilege teorinya juga seperti apa, I gitu, Kak. see. Komisi 7 tuh energi ya, dan lingkungan hidup ya? Perindustrian, Mhm. BUMN juga masih nyambung karena masih 6, 7 masih satu lantai lah, seperti Mhm. itu. Energi bukan? Perindustrian, BUMN, Energi BRIN enggak? itu, energi ya? Iya. Sama BRIN Roro dong energi ya? perindustrian. Iya. Iya. Roro juga Iya. alumni UK begitu ya. Jadi kami suka mengundang-mengundang juga Mbak Roro. Sama Mulan Jamila berarti gitu ya? Mulan Jamila iya, tapi kita beda lantai. Kalau, saya di lantai 14, Mulan Jamila itu Eh, kayaknya di lantai 6. Baik, menarik teman-teman ya. Yang satu, semuanya itu karena faktor internship. Ya, maka jangan sia-siakan waktu dulu pas lagi internship karena Mas Haki begitu, Kadin juga begitu ya. Karena internship kemudian akhirnya itulah yang melatar belakangi beloknya itu. Iya, Pertanyaan berikutnya, ya, ini kalau jadi gini teman-teman, boleh nggak sih kita belok? Boleh, ya, sangat boleh kita belok itu asal tahu mau ngapain ke depannya, gitu. Jadi not necessarily apa namanya kita harus tahu dari sekarang gitu ya. Nanti kalau saat kita lagi proses apa aplikasi begitu, kita kemudian dapat inspirasi apa itu bisa dituliskan dalam esai. Pertanyaan yang menggelitik lainnya adalah segitu banyaknya orang yang berlomba-lomba mau keluar. Karena kan dalam luar itu sama aja kalau S2 menurut aku ya. Tetap butuh yang namanya syarat bahasa. Walaupun mungkin dalam lebih rendah dibanding luar, tapi sama-sama susah ya syarat bahasa. Sama-sama bikin esai. Sama-sama kalau jalurnya reguler, sama-sama ikutan tes bakat skolastik yang susah juga. Sama-sama di interview yang nggak gampang juga tes substansinya gitu. Kenapa memilih dalam, Kak Haki? Dalam negeri maksudnya. Oke, jadi menarik sekali pertanyaannya. Jadi saya sejujurnya ya, sebelum apa namanya apply LPDP, kursus yang saya ambil itu kursus IELTS gitu dan rencananya ke luar negeri. Tapi karena ada something hal, contohnya kayak izin dari keluarga dan kemampuan lain gitu, jadi akhirnya diputuskan di dalam negeri dulu gitu. Siapa tahu nanti plan selanjutnya baru bisa ke luar negeri gitu sih. Tapi ternyata di dalam negeri juga nggak kalah worth it-nya gitu sama di luar negeri gitu. Nah, itu yang saya mau tekankan ya. Jadi, kampus-kampus top Indonesia ini kan banyak sekali ya, bahkan mungkin rankingnya lebih tinggi daripada ranking-ranking di luar begitu, di beberapa kampus di luar di Eropa misalnya atau di Asia. Jadi jangan teman-teman merasa harus selalu ke luar negeri teman-teman. Ya, ke UI, ke ITB, ke UGM, you name it lah ya, Airlangga dan sebagainya itu juga worth it begitu ya. Mas Haki sendiri merasakan. Boleh coba ceritain Mas Haki? Iya, dan tambahan sedikit Mbak, LPDP ini kan yang bisa dipilih, prodi yang bisa dipilih di LPDP ini yang akreditasinya udah A atau yang udah bagus. Jadi meskipun univnya sekelas UGM atau UI, tapi kalau prodinya itu belum A, masih di bawah A, itu nggak bisa dipilih di LPDP. Jadi I see. apa ya, mutunya itu terjamin gitu kalau pilihan prodi yang ada di LPDP. Jadi kita nggak usah khawatir terkait mutu dari apa prodi yang kita ambil di LPDP itu udah diseleksi dari LPDP-nya sendiri gitu, itu sih. I see. Beberapa klien juga kami bantu masuk dalam negeri belum tembus juga ya. Jadi bukan jaminan kalau dalam pasti tembus begitu karena seleksinya sama ketatnya.
ya. Betul. Sekarang apa yang Mas Haki rasakan? Perbedaan paling mendasar dari dulu kan belum terlalu jauh nih antara S1 sama S2-nya jaraknya ya. Jadi belum lupa-lupa amat begitu ya. Apa perbedaan paling mendasar waktu kuliah dulu S1 di Pendidikan Matematik UNESA dengan sekarang ambil Magister Ilmu Komunikasi di Visipol UGM? Iya, tentunya ini suatu cross major banget ya dari yang saya sebelumnya eksak ke apa namanya Visipol Social ke Science. ya Yes. social science. Yang pertama tentu perkuliahannya. Kalau di Visipol ini pakaiannya aja kita bebas ya, mau pakai apa aja, itu norma kesopanan itu di diri kita gitu, nggak di aturan gitu. Sementara kalau di eksak itu norma kesopanan itu di aturan gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua UAS, UTS gitu. Kalau di apa namanya eksak, prinsipku dulu itu datang kerjakan lupakan. Kalau sekarang di Visipol itu kalau bisa dikerjakan nanti, kenapa dikerjakan sekarang gitu? Karena UASnya take home semua gitu, nggak ada yang datang ke kampus gitu. Itu terus yang kedua di S2 ini kan apa namanya cross major ya dan cross background. Sorry bukan cross major, beda background dan beda usia gitu. Jadi kita bisa berdiskusi dengan orang-orang yang udah ada background pekerjaan di government, di company, dan di sebagainya gitu. Sementara kalau S1 kan rata-rata usianya sama dan itunya sama gitu ya, background-nya sama gitu, SMA semua gitu. Itu sih suatu culture yang banget antara S1 dan S2. Ya, apalagi benar-benar yang satu IPA, yang satu IPS gitu ibaratnya ya. Saya Iya, pun dulu merasakan itu ya, karena di exact tadi saya mengutip pernyataannya Mas Haki, keren banget tuh ya. Kalau di ilmu alam katanya aturan itu, norma itu melekat pada aturannya gitu ya. Kalau di FISIP, di komunikasi, di sosial, melekat pada diri kita ya. Kita mau beraturan ya beraturan, enggak ya, ya nggak masalah gitu ya. Satu hal lagi, menambahkan sedikit, Pak. ya Ya, boleh silakan. ini yang pertama kali aku kerasa manggil dosen itu nggak boleh bapak atau Iya, ibu, harus manggilnya mas Mbak. atau mbak. Itu kerasa banget Keren, perbedaannya. keren, keren. Berarti sama ya seperti ini ya, seperti UI ya. Iya. UGM berarti sama juga dengan UI ya. Jadi kami itu dulu di ilmu alam ya, itu kalau manggil dosen Mbak tuh kayak dimarahin gitu. Kak, kami tuh dosen gitu. Kamu harus panggil ibu gitu, Bapak. Ya, tapi di FISIP tuh nggak ada yang mau dipanggil ibu bapak ya. Jadi how those two different totally culture tuh bisa mengubah pola pikir kita, pandangan hidup kita gitu ya. Bahwa yang satu merasa direndahkan dipanggil mbak, ya yang satu merasa nggak mau direndahkan kalau dipanggil ibu gitu. Ini sesuatu yang kita harus belajar, jadinya adaptasi. Satu hal lagi Mas Haki, kalau aku dulu ya, apa namanya, di ilmu alam aku seperti paling kurang beriman begitu ya, karena kerudungnya pendek dan sebagainya gitu kan ya. Kalau di teman-teman alam kan kerudungnya panjang-panjang, bahkan ada yang bercadar. Dan di ilmu sosial saya seperti yang udah paling ini yang paling apa religius begitu ya, dipanggil Mama Dedeh dan sebagainya gitu, karena teman-teman di sana kan lebih apa ya, liberal sekuler gitu ya. Itu sih. Jadi itu salah satu, aku nggak tahu pengalamannya sama atau enggak, tapi kalau aku dulu merasa kayak wah gue udah yang kayak paling beriman di sini nih gitu ya, dibanding teman-teman yang lain. Teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya, ini ada yang bertanya nih panjang banget sebelum aku ke Kak Adin ya. Kak izin bertanya dong, kata Kak Rahmadani. Untuk meyakinkan interviewers bahwa kita bisa survive dengan jurusan yang kita ambil, meski tidak linear, bisakah kita menyebutkan bahwa kita sudah pernah beberapa kali mengambil course di bidang yang akan kita ambil? Saya juga sudah belajar buku-buku dari materi yang akan dipelajari di kampus tersebut dari alumninya. Saya bahkan sudah mengontak profesor jurusan tersebut dan beberapa kali ikut webinar mereka. Saya juga bekerja selama 2 tahun di bidang yang agak mirip dengan fokus materi yang akan diambil di jurusan tersebut. Apakah itu cukup, Kak? Mengingat bahwa banyak saingan dan saya hanya punya pengalaman seperti itu. Kita tanya ke Kadin coba ya. Halo Kadin, kalau pengalaman dirimu seperti apa nih? Terkait pertanyaan tadi atau terkait pertanyaan yang di awal? Pertanyaan yang tadi dulu coba, kita mau jawab dulu langsung. Oke, sebentar ya, saya baca sekali lagi. Ya, jadi katanya Dari gimana meyakinkan interviewers, katanya kita tuh kurang linear katanya begitu. Tapi udah mencoba menyebutkan bahwa pernah ambil beberapa course yang mirip begitu ya, udah belajar buku-bukunya, bahkan udah kontak profesor, udah ikutan webinarnya. Apakah itu cukup meyakinkan atau tidak? ada 2 Kak kunci simpelnya. Yang pertama itu bisa lewat pembuktian. Misalnya nanti di personal statement atau di esai ya, esai komitmen itu bisa dituliskan
pengalaman-pengalaman apa saja yang kemudian itu bersinergi dengan jurusan yang akan kita ambil ketika kita mau ikut LPDP. Contoh, ini langsung ke contoh aja ya Kak. Yes, Contoh, betul. saya ngambil S1-nya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi ingin mengambil S2 Ilmu Politik. Saya buktikan langsung di esai, ini misalnya ya, ini contohnya saya buktikan bahwa pertama, saya sudah memahami mengenai pembelajaran dari S2 Ilmu Politik, walaupun dalam hal-hal praktis. Contohnya misalnya bekerja di ranah-ranah ilmu politik, kemudian kedua, sudah pernah menulis buku yang bersinergi juga dengan hal-hal yang basisnya itu ilmu politik. Jadi keilmuan yang akan kita ambil di S2 nanti untuk menunjang pengalaman serta ilmu-ilmu yang pernah didapatkan di luar daripada perkuliahan S2 nantinya. Jadi ibaratnya kita harus meyakinkan interviewers dengan bukti-bukti tersebut seperti itu. Misalnya jangan jurusan saya, misalnya S1-nya itu pendidikan bahasa, kemudian ingin mengambil jurusan biologi misalnya. Nggak apa-apa, bisa dibuktikan dengan pertama sudah bekerja di lab misalnya, kedua sudah memiliki usaha apotik seperti itu, atau hal-hal yang berhubungan dengan biologi atau obat-obatan. Kemudian bisa juga dengan dibuktikan ya, bisa juga dibuktikan dengan pengalaman organisasi, pengalaman internship, pengalaman magang begitu. Kemudian pengalaman-pengalaman lain yang dicantumkan, tapi harus dengan alasan yang konkret, seperti yang tadi dijelaskan. Terus kedua, bisa juga dengan kata kunci rekomendasi, Kak. Biasanya orang yang menyeleksi LPDP itu akan melihat apakah rekomendasi kita itu bisa membuat kita akhirnya diterima menjadi salah satu award di LPDP. Saya waktu itu karena ingin mengambilnya jurusan ilmu politik, jadi surat rekomendasinya salah satunya adalah bukan dosen, jadi kepala jurusan sekaligus merangkap dekan seperti itu, yang memang pernah berkiprah atau mengajar di ilmu politik. Jadi itu juga bisa jadi bahan pertimbangan seperti itu. Atau nge-freeze kayaknya nih. Misalnya mau ngambil biologi, bisa juga surat rekomendasinya dari salah satu. Aku doang atau teman-teman yang lain juga nge-freeze? Nge-freeze juga seperti Nge-freeze bener ya? Oke, nggak apa-apa. Petinggi bisa jadi salah satu pertimbangan seperti itu. Halo? Iya. Terima kasih Kak Din. Ya, udah kembali lagi nih sekarang. Tadi sempat pas yang bagian rekomendasi dari petinggi, tadi itu sempat nge-freeze. Yang di akhir-akhir sih, sekitar 15 detik terakhir lah. Oke. Sorry. Sinyalnya sepertinya. Oke. Iya. Maaf ya Kak, ini suaranya agak binding-binding sedikit, sorry. Ya, Jadi yang kedua, kata kuncinya adalah bisa dengan membuktikan diri kita itu layak diterima dengan surat rekomendasi. Surat rekomendasi tidak harus oleh tokoh-tokoh publik, tetapi yang bersinergi dengan jurusan. Contoh tadi mau ngambil dari jurusan pendidikan bahasa ke biologi misalnya. Bisa juga dengan surat rekomendasi dari salah satu petinggi laboratorium yang ada di Indonesia misalnya. Entah siapa ya, karena saya tidak paham dengan jurusan itu. Atau misalnya dengan tokoh-tokoh saintis seperti itu yang memang sudah terkenal di Indonesia, minta mereka untuk memeriksa personal statement kita, kemudian ajak komunikasi seperti itu layaknya mentor seperti itu, dan meminta mereka untuk merekomendasikan kita untuk menjadi penerima LPDP. Itu lebih konkret menurutku ya. Kemudian yang pastinya sih untuk kalau di tahap wawancara, kalau udah masuk ke tahap wawancara ya, untuk meyakinkan pewawancara, karena saya kebetulan diwawancara hanya 15 menit, kayak saya juga awalnya putus asa, kirain nggak terima gitu, tapi ternyata alhamdulillah rezeki dari Allah ya, ini faktor keberuntungan. Ada nilai
public speaking juga. Kalau ini tahapnya wawancara ya. Jadi cara kita meyakinkan wawancara itu juga hal yang harus mesti dinotis. Karena biasanya saat wawancara LPDP itu ada psikolog yang mendampingi. Jadi psikolog itu akan mengerti, oke, misalnya ini anak bohong atau tidak, seperti itu. Ini anak jujur atau tidak, atau meyakinkan atau tidak, seperti itu. Karena biasanya LPDP itu akan merekrut orang-orang yang memiliki motivasi yang tinggi. Jadi faktor public speaking ketika di teknis wawancara ya, ini juga menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Mimik misalnya, dengan hal-hal yang sudah dipersiapkan sebelumnya, narasi-narasi dengan kata kunci yang sudah dipersiapkan sebelumnya, seperti itu. Kalau singkatnya seperti itu, Kak. Ya, kalau aku bisa ambil kesimpulannya pembuktian, ya bisa pembuktiannya by sesuatu yang kita sudah kerjakan ya di dalam esai kita sebutkan, atau pembuktian melalui referensi atau dari recommendation letternya begitu. Kak Rahmadani kalau boleh tahu memang nyebrangnya dari mana ke mana, Kak Rahmadani? Bisa dengar suaraku? Mungkin masih mute. Halo Kak. Yes, silahkan. Oh jadi perlu surat rekomendasi juga ya Kak? Maksudnya, tapi gimana ya Kak, masalahnya kan jurusan yang aku ambil ini kan sebenarnya development praktis, praktek pembangunan. S1 aku perbankan syariah. Sedangkan aku kerja di pemberdayaan masyarakat. Dan aku sudah kontak dengan alumninya, kemudian yang kebetulan juga alumni LPDP. Di kampus tersebut beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya linear. Cuman aku ragu gitu Kak terkait surat rekomendasi yang bisa meyakinkan aku dengan jurusan tersebut, karena jujur nggak ada kaitannya sih Kak. Jadi apabila dari course saja Kak aku buktikan, surat rekomendasi itu membuktikan terkait soft skill aku aja. Oke. Recommendation letter itu sesuatu yang wajib setahu saya. Correct me if I'm wrong, Kak Haki sama Kak Adin ya. Wajib dilampirkan di aplikasi saat submit terakhir itu, harus dilampirkan bersamaan dengan esai dan lain sebagainya begitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka memang harus cari. Baik itu teman atasan yang dulu pernah kita kerja waktu lagi internship, ataupun dari dosen. Tadi S1-nya perbankan syariah, S2-nya mau development apa? Praktek pembangunan Kak. Oh, praktik pembangunan. Oke. Itu masuknya fakultas apa itu? Praktik pembangunan, FISIP ya? Benar Kak, benar. Ya, karena dia biasanya turunannya HI itu. Kalau pembangunan tuh, development itu turunannya HI. Ya, kalau pembangunannya arahnya ke finance, ke keuangan, harusnya sih jadi make sense begitu. Sebenarnya aku lebih ke arah pemberdayaan sih Kak. Apa yang diberdayakan? Manusia? Alam? Masyarakat Kak di pedesaan. Dari daerah mana dirimu? Maaf Kak. Dari daerah mana? Aku dari Sulawesi Selatan. Makassar ya? Benar Kak. I see. Jadi bisa nyambung, tapi pastikan tadi pesannya Kadin tuh 2 ya. Ada buktinya apa, nanti dia bisa kita bohong atau enggak gitu ya. Dan biasanya kan mereka cek sosial media kita dan sebagainya gitu. Sama yang kedua, recommendation letter yang bisa mendukung. Oke, baik gitu. Terima kasih. Sama-sama, Rahma, Dani. Ada yang tanya ke direct message. Kalau bisa tanyanya ke umum aja biar aku bisa lihat teman-teman ya. Hai Kak, izin bertanya biar teman-teman yang lain bisa lihat. Saya ingin kuliah di UI tapi nggak ada teman atau kenalan yang pernah kuliah di sana. Nggak perlu pakai kenalan. Buat bisa kuliah di UI daftar aja ya. Bagaimana caranya supaya ada peluang masuk sana? Terima kasih Tari. Ya. Menarik ini pertanyaannya ya. Aku ke Kak Dini dulu deh. Kak Dini, sebelum kita jawab pertanyaan yang tadi, aku mau masuk ke yang tadi. Kenapa pilih dalam negeri instead of luar negeri? Padahal peluangnya sama-sama susah, sama-sama banyak gitu. Kuotanya kan kita tahu BDP unlimited ya begitu. Kenapa nggak pilih luar? Ini ada cerita lucunya sebetulnya Kak. Aku udah nyiapin TOEFL dari jauh-jauh hari untuk apply keluar ceritanya. Udah milih univ dan lain sebagainya, baca-baca. Terus terakhir minta
doa restu dari orang tua. Karena perempuan ya, anak pertama di keluarga dan hanya 2 bersaudara gitu. Jadi orang tua tuh wanti-wanti banget kalau masalah sekolah, apalagi apply ke luar negeri. Akhirnya izin ke mama. Belum dapat. Alasan mama cukup lucu mungkin karena pemikirannya masih konvensional ya Kak, nggak se-open minded kita seperti itu. Jadi mama cuma bilang, nanti kalau di luar negeri kamu ditembak sama orang yang nggak dikenal, nanti kamu disuruh jual narkoba seperti itu. Terus nanti kamu diperkosa sama orang di jalan tiba-tiba gitu. Jadi ada jadi faktor keluarga. Jadi ada kekhawatiran lebih yang ditunjukkan sama ibuku gitu, karena menurutku restu orang tua ya itu adalah restu Tuhan, restu Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kemauan dari orang tua saya untuk tetap di dalam negeri gitu. Tapi sekarang karena saya udah menikah Kak, jadi restunya pindah gitu ke suami. Jadi insya Allah nanti S3 pengennya apply-nya keluar gitu untuk menunda cita-cita yang dulu gitu. Ini tuh UI-nya UI Salemba atau UI mana? UI Depok, Kak. Depok berarti. Iya, betul. FISIP di Depok. FISIP di Depok. Oke. Karena ada yang di Salemba. Ada manajemen. Ada. Komunikasi di Salemba juga. Iya, komunikasi di Salemba. Iya. Ada yang tanya tadi Kak, masuk UI caranya gimana kalau nggak ada kenalan? Kak Dini ada kenalan nggak? Aku juga kebetulan nggak ada kenalan gitu, tapi sejauh ini mencoba untuk kenalan. Jadi walaupun nggak punya kenalan gitu ya, coba cari searching di media sosial gitu. Karena tadi Kak Rahma ya kalau nggak salah, Kak Rahma udah hadir di Transformi ya Kak ya. Jadi Transformi ini udah jadi ibaratnya udah jadi partner lah ya sampai nanti sama aku pribadi gitu ya, karena aku udah pernah berbincang langsung apalagi sama Kak Devani Arta ya, moderator terbaik kita. Jadi nanti Kak Rahma kalau misalnya belum punya kenalan sampai nanti Kak Rahma mau masuk di UI, aku mungkin bisa jadi salah satu kenalan Kak Rahma. Jadi nanti kalau misalnya mau nanya-nanya persoalan gimana caranya masuk UI, sebetulnya simple. Pertama cari tahu persoalan masuk UI seperti apa, kedua tes, ketiga yakin insya Allah Kak Rahma lolos. Kalau misalnya Kak Rahma butuh teman untuk nemenin Kak Rahma, misalnya ada hal-hal yang perlu ditanyakan, aku siap. Begitu Kak Devani. Mewakili dari Transformi ya, yang sudah membuat acara ini luar biasa ini, Transformi. Iya. Mungkin karena terlalu banyak isu di masyarakat ya tentang banyaknya titipan dari anak rektor dan sebagainya. Jadi kita punya trust issue begitu ya. Kalau kita nggak ada kenalan nih gimana nih caranya kan? Itu satu ya. Mungkin mau tanya-tanya jurusan apa sih yang cocok gitu ya. Karena misalnya banyak yang nggak tahu kalau spesifik komunikasi di UI itu lebih kepada kajian medianya dibanding manajemennya, misalnya seperti Kak Haki kan manajemen di UGM begitu ya. Jadi mungkin mau tanya-tanya itu kali maksudnya yang dimaksud kenalan gitu ya. Nah ini udah dapat nih kenalannya teman-teman ya. Jangan lupa juga untuk bergabung ya. Kita punya sosial media, ada WhatsApp grup, ada Telegram. Jadi silakan teman-teman bergabung supaya enggak ketinggalan informasi. Aku taruh di kolom chat ya. Teman-teman bisa nanya-nanya, saling tukar informasi sama lain di sana begitu ya. Baik, tadi faktor keluarga restu tuh ya, makanya teman-teman pada pilih dalam negeri. Tapi ya lagi-lagi ya tidak ada yang membatasi begitu ya, mau dalam mau luar, sama susahnya, sama menantangnya ya. Jadi menurut saya sih nggak masalah gitu ya. Cuman kalau memang punya kesempatan ya kenapa enggak, ini gratis dibayarin negara, jadi kenapa enggak keluar begitu. Tapi kalau dalam pun ya it's okay, nggak apa-apa. Kalau semua orang sekolah keluar, ntar siapa yang sekolah ke dalam kan begitu. Ada pertanyaan dari Kak Aisyah Muksin, izin tanya ke Kak Haki. Nah Kak Haki nih sekarang, saya tertarik dengan Master Geografi UGM karena ada program kerjasama exchange ke luar negeri, course-nya spesifik dengan fokus yang akan saya ambil. Apabila sebagai awardee LPDP selama menjalani master ini nanti, apakah diperkenankan menerima double funding? Pertanyaan pertamanya. Exchange, terus LPDP. Gimana, Kak? Oke. Haki. Sepanjang yang saya tahu ya, untuk double funding kelihatannya tidak diperbolehkan ya sejauh ini sama LPDP. Jadi misal living allowance-nya udah dapat dari LPDP, terus
mau dapat program exchange dan itu masih dapat living allowance dari program exchange itu nggak boleh. Jadi kalau exchange-nya mungkin diizinkan ya, tetapi tetap harus izin ke LPDP. Tapi kalau pembiayaannya itu nggak pernah boleh ada yang double funding, entah itu living allowance atau book allowance gitu, nggak pernah boleh gitu. Itu sih Kak. Ya, Terus apa lagi? itu yang pertama ya. Jadi tidak boleh double funding teman-teman ya. Nanti kalau urusan exchange itu biasanya beda-beda. Ada yang berhubungan sama profesornya gitu ya, supervisor atau pembimbing gitu ya. Itu beda. Pokoknya jangan sampai ada double, misalnya exchange-nya dibayarin hidup, nah LPDP dibayarin hidup juga, itu tidak boleh begitu. Pertanyaan yang kedua buat Kak Haki, surat rekom Kak Haki dan Kak Din, apakah dari dosen semua atau melampirkan juga dari tempat saat internship? Esai untuk DN prefer ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Kak? Wawancara DN berdasarkan pengalaman menggunakan bahasa apa? Kak Haki dulu, surat rekomnya dari mana aja Kak Haki? Oke, karena aku merupakan fresh graduate ya, belum lama, jadi ya dari dosen. Yang pertama dari dosen pembimbing skripsiku, pendidikan matematika itu, padahal aku ngambil ilmu komunikasi gitu. Terus yang kedua dari mantan rektor UNESA gitu. Jadi dua itu kan kalau di tahun saya itu dua surat rekomendasi gitu. Itu. Terus untuk yang kedua esainya untuk DN prefer ditulis bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, kalau saya kemarin pengalaman saya tulis pakai bahasa Indonesia gitu. Terus yang ketiga wawancara DN pengalaman menggunakan bahasa apa Kak? Nah, kalau saya pribadi menggunakan full bahasa Indonesia ya kebetulan waktu itu. Dan saya beda dengan Kak Dinita yang 15 menit ya, karena saya di jam pertama pagi, jadi saya itu 1 jam full pas sesuai ketentuan. Ya. Itu rekomnya kalau Kak Haki dua-duanya dari dosen, teman-teman dosen di UNESA dan satu lagi dosen di mana? Dua-duanya dosen UNESA ya? Iya, dosen UNESA. Yang satunya bidang pendidikan matematika, yang satunya di kayak FISIP gitu, FISIP di UNESA. Mantan rektor yang bidangnya FISIP gitu. Oh, oke. Bidangnya beda ya. Jadi sama-sama dosen. Esainya pakai bahasa Indonesia, wawancara juga bahasa Indonesia. Kalau Kak Din, rekomnya dari mana aja Kak Din? Pertama dari kepala jurusan saya, dari kepala jurusan di S1, yang satunya dari tokoh publik. Tokoh publik ya. Jadi nggak mesti harus tokoh publik teman-teman ya. Buktinya mereka berdua tembus. Kemudian wawancara dan esainya pakai bahasa apa Kak Din? Wawancara dan esainya itu kebetulan karena saya mau ngambil dalam negeri ya, jadi saya menggunakan bahasa Indonesia. Terus ada pertanyaan yang ketiga tadi, wawancaranya berdasarkan pengalaman menggunakan bahasa apa? Kebetulan aku wawancaranya di awal karena pewawancara ada menyebutkan bahasa Inggris gitu, jadi ada menyelip-nyelipin bahasa Inggris, kemudian sampai dengan terakhir itu menggunakan bahasa Indonesia. Oh, baik ya, jadi agak sedikit berbeda-beda pengalamannya ya. Dan saya senang tuh, jadi nggak ada yang bisa justifikasi, oh kalau wawancara cepat berarti nggak lulus, kalau wawancara lama berarti nggak lulus. Nggak ada polanya teman-teman ya, nggak ada patternnya. Itu semua dijalanin aja, jadi jangan terlalu banyak percaya dengan rumor ya. Kemarin ini saya membimbing 30-an orang lebih untuk interview coaching begitu ya. Untuk ya mostly dari mereka 90%-nya untuk LPDP. Itu kebanyakan takut tuh, wah kata si ini di YouTube begini, kata si ini begitu gitu ya. Saya bilang just be yourself ya, percaya diri. Selagi apa yang Anda tulis itu di dalam esai real ya, Anda punya visi misi yang jelas dari sebelum sampai sesudah sekolah mau ngapain, pasti diterima gitu, pasti saya yakin gitu. Nah tadi Kak Din saya senang banget tuh nyelipin masalah public speaking ya, karena banyak yang nggak paham konsep interview gitu ya, jadi ngejawab interview itu tegang sekali gitu ya, sehingga nggak sampai pesannya. Nah itu perlu dilatih teman-teman ya. Saya yakin teman-teman awardee juga sudah banyak mungkin yang bikin pelatihannya dan bantuan coachingnya atau counselingnya begitu ya. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi kenapa ya dalam negeri? Sekarang tadi Kak Haki sempat aku tanya culture shock-nya. Kali ini belum nih, ada culture shock tersendiri karena sama-sama ilmu sosial dari pendidikan bahasa sastra dengan politik begitu. Tapi apakah ada bedanya gitu yang bikin dulu di UIN begini, sekarang di UI bagaimana begitu? Culture shock-nya itu adalah di teman sekelas sih Kak. Jadi kebetulan saya kaget ternyata teman sekelas saya itu anaknya orang-orang di tokoh di Indonesia gitu. Ya memang namanya sudah akrab di telinga kayak gitu. Ada teman saya anaknya mantan menteri, anaknya
DPR ini. Jadi semuanya itu adalah anak tokoh publik mungkin kecuali saya gitu. Nah, yang kedua, mereka semua masuk di ilmu politik UI memang dalam hal kedepannya mereka akan mencalonkan diri gitu. Jadi memang culture shock-nya di situ ya, karena di S1 apalagi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia umurnya relatif sama, kemudian pengalamannya juga relatif sama, latar belakang sosialnya juga relatif sama ya di UIN Jakarta, kemudian beralih ke S2 di mana latar belakang sosialnya itu sangat amat berbeda. Kemudian dari segi pergaulan seperti itu ya, dari berbagai macam daerah, ada yang dari Sulawesi juga tadi Kak Rahma dari Sulawesi, ada yang juga dari Jawa, ada yang juga dari Bali. Jadi bermacam suku itu nyatu dalam satu kelas dan dengan umur yang relatif berbeda. Nah, itu. Jadi harus menyeimbangkan gitu ketika pembelajaran. Ada yang muda sekali umurnya di bawah saya, bahkan kelahiran 2000 seperti itu, ada yang udah kuliah di UI, ada juga yang umurnya relatif lebih dari 30 tahun seperti itu. Jadi untungnya, bersyukurnya saya kuliah di ilmu politik UI adalah mendapatkan teman sekelas yang menurut saya relatif kompak. Jadi walaupun kami sangat amat berbeda ya dari segi suku, misalnya agama dan lain sebagainya, tapi kami menghargai satu sama lain dan sampai dengan saat ini kompak untuk terus berjalan. Ibaratnya kalau dalam satu perahu tuh kita jalan gitu, walaupun nanti tujuannya pulaunya beda-beda, tapi kita kayuhnya sama-sama gitu sih I Kak. see. Kalau dari segi akademis, sama beratnya saat S1, lebih berat, lebih lumayan chill, santai gitu ya, karena ini sesuatu yang kita sukai, atau gimana? Kalau Kak Din? Lebih berat sih Kak di UI. Jujur, karena biasanya kalau di S1 kalau mau menjelang UTS hanya tugas UTS saja yang dikerjakan. Tapi kalau di UI menjelang UTS ada tugas pra UTS dan itu ada yang take home dan juga ada yang sit in. Jadi kita nggak bisa ngerjain di rumah gitu. Ada juga tugas setelah UTS, ada juga tugas menjelang UTS. Jadi UTS itu bukan satu-satunya ujian gitu. Jadi sebelum dan sesudahnya itu ada ujian juga. Mungkin salah satu tantangan di ranah akademisnya begitu sih yang harus diseimbangkan sampai dengan saat ini gitu. Tapi karena memang dosennya menuntun kita juga dari segi misalnya kurikulumnya diberitahu dari awal seperti itu, kemudian dalam pembelajaran juga kita diberikan pengarahan yang sangat notabene itu sangat mendalam lah gitu. Jadi tidak hanya ilmu-ilmu pengetahuan seputar politik aja yang diajarkan, tapi juga dari segi sisi akademis. Mungkin dosennya memahami bahwa yang kuliah di S2 ilmu politik ini tidak hanya alumni dari ilmu politik atau alumni dari UI seperti itu. Jadi dosennya tidak hanya mengajari mengenai keilmuan secara akademis saja, tapi juga praktiknya bagaimana cara menyeimbangkan diri begitu beradaptasi dengan akademis dalam sisi pembelajaran di UI seperti itu. Kuliah setiap hari? Kuliahnya reguler Kak, setiap hari. Tapi tidak dari Senin sampai Minggu ya. Kuliahnya itu hanya di hari Senin, di hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, dan Jumat. Jadi hanya Kamis yang tidak kuliah. Jamnya pagi atau sore? Tergantung dosennya biasanya. Betul, ada yang pagi, ada yang satu hari itu sampai 2 atau 3 seperti itu karena permintaan dari dosennya. Dosennya ingin kita ada kelas mentor seperti itu biasanya. Ada juga yang sore, ada juga yang pure misalnya satu hari itu hanya satu mata kuliah dan itu diadakannya sore seperti itu. Baik, kalau Kak Haki, culture shock secara akademisnya apa Kak Haki? Dari ilmu alam ke ilmu sosial agak berbeza begitu. Bukan agak lagi, sangat berbeza. Apa culture shock-nya? Ya, tentunya sangat berbeda ya kalau di eksak kita ngerjain soal dan sebagainya. Kalau di ini kita analisis paper dan sebagainya gitu. Dan untuk pembelajarannya sendiri lebih seru di visipol sih karena negotable. Contohnya ini ya, cuti bersama kan berakhir tanggal 25. Sementara setelah itu kan lanjut kuliah nih.
Nah, dosen-dosen ilmu komunikasi di Visipol itu bisa kita negotiable gitu. Mas, untuk mengurangi arus balik, sebaiknya kita online dulu Mas kuliahnya gitu. Jadi kita online seminggu dulu baru ke kampus lagi gitu. Jadi sangat seru sih itu sih menurut saya. Iya, iya. Kalau berat gimana? Sama berat, agak lebih chill, atau justru lebih berat begitu? Kalau saya pribadi, kalau berat dan enggaknya itu kan relatif ya. Kalau saya pribadi malah lebih chill. Bahkan teman-teman saya yang tugas belajar itu merasakan surga dunia gitu. Kerja Senin sampai Jumat, 9 to 5, kemudian kuliah cuma datang 2 hari gitu, dan selebihnya nggak ngapa-ngapain gitu. Libur kan, kuliah kan nggak Benar-benar full ya. gitu kayak kerja. Iya, 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 iya. Jadi itu pengalamannya beda-beda ya. Kalau aku Iya, dulu shock banget teman-teman, sekedar share ya, antara ilmu alam yang pasti gitu ya, sama ilmu sosial tuh kan bisa gitu ya, bisa tergantung, jawabannya semua tergantung gitu kan. Misalnya ilmu teori betul. komunikasi ini pakai pemahaman siapa nih? Ya tergantung. Jadi nggak ada yang benar-benar absolut jawabannya 1+1 2 gitu. Nah itu buat saya kayak kok gini sih, kok nggak pasti nih gitu ya. Gitu, dan beberapa orang shock tuh dan tidak siap menerima itu ya, teman-teman dari ilmu alam. Ada juga beberapa dari accounting begitu dulunya, masuk kemudian ke komunikasi ekstensi. Nah itu agak shock. Nah berarti enak ya, lumayan chill begitu ya, dengan maksudnya compare tuh mungkin yang dulu begitu ya, compare yang dulu yang agak rigid dan tugasnya banyak. Ya sekarang sama, mungkin banyak juga tugasnya tapi lebih chill di permata kuliahannya begitu. Betul. Oke, baik. Aku sekarang mau masuk ke tips-tips. Yuk, kita udah mau jam 5. Tipsnya apa sih kakak-kakak? Kan kalau aku boleh lihat LPDP itu kan salah satu beasiswa yang cukup kompleks ya. Dari mulai seleksi administrasi dengan esai dan semua dokumen yang dibutuhin, recommendation letter, masuklah ke ranah, kalau belum punya LOE, ke ranah tes bakat skolastik, betul ya? Kalau sudah punya LOE DN, apakah di skip itu tes bakat skolastiknya? Kalau yang LN kan di skip. Kalau yang DN aku agak kurang familiar. Di skip juga, Kak. Skip juga berarti ya kalau udah punya LOE unconditional ya. Apa itu LOE teman-teman? LOE adalah Letter of Acceptance. Jadi bukti penerimaan bahwa teman-teman sudah diterima di kampus A, di kampus B, di kampus C yang sudah menjadi list partnernya LPDP. Begitu ya. Jadi kemudian habis dokumen, kemudian tes bakat skolastik kalau belum punya LOE, kalau sudah di skip, kemudian masuklah ke substansi. Aku mau dong tipsnya dari Kak Haki, berdasarkan pengalaman Kak Haki yang paling susah tuh apa? Apakah belajar persiapan bahasanya? Karena walaupun S2 dalam tetap diminta bahasa, ya, cuman boleh pakai TOEFL ya? Atau enggak? Lupa Iya, saya. betul Kak. Perbedaannya kalau dalam negeri boleh pakai TOEFL ITP, kalau luar itu harus IELTS, IBT atau PTE Ya, Academy. PTI ya betul. Ya. Apakah menurut Kak Haki ini, apakah yang paling susah tuh bahasanya, atau bikin esainya yang 1.500 sampai 2.000 kata itu ya, atau pas substansinya itu yang bikin deg-degser karena sejam di interviewnya? Yang mana Kak Haki, silahkan. Kalau menurut saya yang pertama kali syarat itu ya, syarat administrasi ya, karena itu sangat hitam di atas putih. Kalau kita nggak bisa memenuhi batas, ya udah kita nggak lolos gitu. Dan itu sekarang malah ada masa sanggahnya gitu. Kalau nggak sesuai dengan apa yang kita tampilkan, itu bisa disanggah gitu. Setahu saya. Jadi itu termasuk ijazah ya. Seperti yang tadi saya ceritakan, saya lulus baru Juni, terus kemudian ngejar, ternyata kadang-kadang ijazah itu nggak langsung keluar gitu. Jadi ada beberapa proses yang harus menunggu ijazah. Begitu pula sertifikat bahasa Inggris gitu. Kita tesnya sekarang, itu keluarnya masih 14 hari lagi gitu, keluar sertifikatnya gitu. Jadi itu dipersiapkan ya, administratif itu kalau nggak disiapkan jauh-jauh hari gitu. Terus kalau untuk sarannya, kalau ngambil DN lebih baik pakai TOEFL ITP karena itu yang paling murah. Itu kalau setahu saya sekitar 550 gitu, daripada IELTS. IELTS itu 3 jutaan lebih gitu. Jadi kalau saran pribadi mending pakai TOEFL ITP kalau tujuannya emang dalam negeri gitu. Terus selanjutnya untuk esai sendiri menurut saya poin yang paling penting yaitu kontribusi apa yang mau teman-teman buat untuk Indonesia, karena RPDP ini kan tagline-nya diri untuk negeri. Jadi itu paling penting menurut saya, dan itu kalau bisa berkaitan dengan jurusan yang mau diambil gitu. Misalkan saya komunikasi ya, membantu komunikasi pemasaran UMKM di daerah atau komunikasi city branding di kota gitu. Terus untuk yang ngambil D3, syarat khususnya lagi yaitu proposal penelitian, itu juga wajib dicantumkan. Nah, untuk surat rekomendasi kurang lebih tadi udah dijelaskan oleh Kak Dinita caranya gimana gitu. Itu sih Ya. Kak. Oh, dari Kak Haki apa yang paling susah?
Yang susah itu sih deg-degannya yang susah. Setiap tahap itu selalu deg-degan ya. Itu sih Berarti jadinya. mengendalikan diri sendiri kan begitu ya. Makanya Iya saya betul. selalu bilang bahwa jangan takut menyebar-nyebarkan informasi ke orang lain gitu ya. Itu Iya, juga prinsip yang usung oleh Transformi ya. Karena semakin iya. kita sebar ya, semakin balik ke kita sebetulnya. Tinggal masalah kita ngontrol diri kita ya. Masalah kita merasa teman kita saingan apa bukan gitu kan ya. Masalah kita bisa tadi ngontrol deg-degan gitu ya. Jadi you don't compete others, you compete yourself begitu Iya. ya. Dan Jadi beruntungnya itu Kak, saya dulu juga ikut kayak mentoring kayak Transformi gini. Jadi wawancara saya latihan 7 kali dengan orang stranger Kak. Jadi sudah terbiasa gitu. Belum lulus nah, esai gitu. Jadi penting banget buat teman-teman ikut semacam Transformi kayak gini gitu. Itu sih Kak. betul. Kak Haki berarti lurah juga atau bukan? Ya sementara dapat amanah itu Kak. Oh, lurahnya UGM begitu ya? Iya, Benar. Kalau Kak betul. Din lurahnya UI gitu. Kok ketawa sih? Ini aku serius nih. Ya, Iya. karena teman-teman Kak Din dan Kak Din dan Kak Haki, aku suka berbicara kadang sama teman-teman dari Maluku ya, Maluku Utara, Makassar, kemudian Papua. Benar-benar minim sekali informasi mengenai LPDP-nya, ya mengenai esai itu seperti apa. Kemudian ya lagi-lagi boro-boro untuk yang luar negeri ya, dalam negeri aja masih sangat minim gitu informasinya. Jadi dengan adanya Kak Haki sebagai lurah UGM, Kak Dini sebagai lurahnya UI, mungkin teman-teman itu jadi bisa lebih tahu. Nanti melalui Transformi kita mungkin bisa bikin bareng sama teman-teman dari Jayapura gitu ya, dari mana-mana Transformi bisa hubungkan ya, sehingga teman-teman bisa jadi narasumbernya begitu. Karena sejujurnya ya itu masih banyak yang kayak Kak Rahma ini kan mungkin masih bingung ya, tadi Kak Rahma dari Makassar ya, dari Sulawesi Selatan masih bingung kayak gimana, atau tadi Kak Tari kan mau masuk UI nggak ada kenalan, jadi bener-bener buta gitu ya. So please join teman-teman, apapun itu platformnya, mau Transformi kayak mau bukan ya, so please join gitu. Latihannya 7 kali noh Kak Haki ya. Di Transformi kita punya 4 kali latihan ya, untuk melatih lebih dalam. Kenapa harus S2, kenapa nggak ambil short course aja, kenapa dalam negeri, kenapa nggak luar, yang luar kenapa nggak dalam. Itu kalau teman-teman nggak siapin nggak bisa jawab tuh ya. Jadi yang paling berat itu deg-degannya, kata Kak Haki. Jadi bagaimana mengendalikan diri. Kalau Kadin, gimana Kadin? Apa proses yang paling berat menurut dirimu, dan teman-teman mesti ngapain nih? Sekarang kan bulan April, taruhlah udah mau Mei ya. LPDP Batch 2 akan buka di 9 Juni. Mereka udah umumkan tuh ya di website dan di sosial medianya. Menurut Kak Dini yang pada mau apply 9 Juni kudu ngapain? Kalau nggak jauh sebetulnya jawabannya dari Kak Haki tadi ya Kak ya. Mungkin kita merasakan yang sama. Deg-degannya itu yang bikin kita merasa takut gitu. Tapi pada prinsipnya ini juga yang saya tulis di salah satu personal statement atau esai ya, atau esai komitmen diri. Saya bilang saya punya prinsip hidup bahwa saya yakin apa yang saya yakini itu adalah kenyataan menurut saya. Jadi teman-teman yang mau apply LPDP nanti, intinya be yourself, yakin sama diri sendiri, karena pada prinsipnya, ini mungkin ada juga di mata pelajaran psikologi ya, jadi kalau apa yang kita yakini, itulah yang nantinya akan terjadi. Jadi kalau misalnya teman-teman di awal itu sudah putus semangat, maka itulah yang terjadi gitu ke depannya. Tapi kalau teman-teman di awal sedang dalam tahap persiapan, kemudian teman-teman meyakini bahwa insya Allah dengan ridho Allah seperti itu, dengan ridho Tuhan yang Maha Esa, saya ingin melanjutkan sekolah dengan LPDP dan saya yakin lulus insya Allah dengan ridhonya. Dan insya Allah ke depannya itulah yang akan terjadi karena teman-teman menanamkan apa ya? Ini Afirmasi katanya ya. ya, jadi Afirmasi. menanamkan hal-hal yang baik ya, seperti Transformi ya gitu. Jadi transfer di otak itu adalah hal-hal yang baik. Jadi ketika teman-teman menjalani proses penjaringan di LPDP, teman-teman nggak akan perlu merasa khawatir gitu ketika misalnya mendapatkan hasilnya seperti apa gitu. Karena di awal teman-teman udah yakin bahwa nanti saya akan lulus, entah misalnya pada periode pendaftaran yang pertama, kedua, atau yang ketiga, seperti itu, misalnya sesuai takdir ya, gitu. Tapi teman-teman udah meyakini bahwa teman-teman akan lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak jauh beda dari Kak Haki ya, saya juga menekankan sama teman-teman, kalau belum pernah
ikut seleksi beasiswa LPDP, ada baiknya, ini saran langsung dari saya, karena kebetulan pengalamannya saya juga ikut salah satu lembaga untuk menunjang beasiswa LPDP ya Kak, seperti Transformi ini. Dulu mungkin saya belum kenal Transformi, mungkin kalau dulu udah kenal yang namanya Transformi, mungkin saya akan masuk di Transformi untuk mentoring lebih lanjut perihal LPDP gitu. Jadi ada baiknya, saran dari saya, teman-teman pilih salah satu misalnya lembaga, misalnya pilih Transformi untuk menunjang hal-hal yang sekiranya perlu kalian perhatikan di administrasi, kemudian di tahap wawancara atau di tahap seleksi substansi yang kalian pikir itu adalah menjadi salah satu kesulitan bagi kalian sendiri. Kan teman-teman nanti bisa nilai dari diri teman-teman masing-masing ya. Misalnya saya kesulitan untuk seleksi substansi akademik misalnya, seperti tes CPNS gitu ya. Akhirnya saya mendaftar di Transformi gitu untuk mentoring lebih lanjut khusus untuk tes nanti substansi akademik. Bisa juga langsung seperti itu, atau teman-teman misalnya mau detail dari awal, misalnya belajar untuk seleksi administrasi, saya mau memutuskan dari awal saya mau belajar di Transformi, dari syarat administrasi saya pokoknya harus mentoring sama Transformi, itu juga hal yang menurut saya perlu saya sarankan gitu. Jadi boleh kalian pertimbangkan hal yang menurut kalian itu adalah salah satu kesulitan bagi diri kalian, atau dari awal kalian udah memilih salah satu lembaga mentoring gitu. Karena saya juga dulu seperti itu, tapi saya milih opsi yang kedua karena saya waktu itu menurut saya ya yang paling sulit itu adalah di seleksi administrasi dan substansi akademik. Kalau wawancara mungkin bisa ditanggulangi dengan kita banyak-banyak berlatih ya, sistem atau teknik public speaking dan lain sebagainya. Tapi kalau substansi akademik dan administrasi, benar kata Kak Haki tadi, itu tidak bisa ditoleransi gitu. Dari awal harus benar-benar dipersiapkan hitam di atas putih, ijazah harus ada penampakannya, foto misalnya aturannya harus background-nya biru, itu nggak bisa diganti background buku kayak di Zoom sekarang ya. Jadi harus sama, harus diperhatikan misalnya di esai nggak boleh ada tanda lambang koma misalnya ya, itu harus juga diperhatikan. Nah, hal-hal detailing yang semacam ini kita butuh seseorang untuk mengoreksi hal-hal yang terkait dengan ranah hitam di atas putih. Nah, makanya saya kemarin membutuhkan salah satu lembaga gitu untuk mengoreksi personal statement misalnya seperti itu, kemudian esai saya gitu, karena mungkin ada hal-hal yang terlewat yang mau saya sampaikan sebetulnya tapi terlewat, atau di persyaratan ada hal-hal yang belum saya lakukan, misalnya ternyata saya lupa untuk mencantumkan surat rekomendasi, atau misalnya lembaga Transformi punya kiat khusus nih untuk rekomendasi misalnya, nah tadi ya harus sesuai dengan jurusannya, tapi saya nggak tahu nih secara background informasi. Nah, saya dapatkan melalui lembaga tersebut. Akhirnya saya tahu, oh ternyata memang harus dari kalau bisa itu surat rekomendasinya harus sesuai dengan jurusan kita. Misalnya kalau kita mau pendidikan bisa juga dari dosen pendidikan atau ketua jurusan pendidikan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya kalau ini ini mungkin Transformi bisa bikin nanti lebih khususnya ya gitu untuk tahap-tahap LPDP, karena dari awal sampai akhir semua tahap di LPDP menurut saya harus ada strateginya bagi saya ya gitu. Ini saya bagi-bagi ilmu yang sudah saya dapatkan di salah satu lembaga itu ya, semacam Transformi. Jadi di awal yang harus teman-teman perhatikan itu adalah TOEFL dan jurusan yang ingin teman-teman ambil. Jadi dua hal itu dulu sebelum mendaftar LPDP. Kenapa? Kalian harus tahu kalau di TOEFL sendiri, kalau untuk persyaratan TOEFL itu nggak bisa kalian TOEFL hari ini, kemudian besoknya kalian harus butuh nih misalnya surat TOEFL-nya, itu nggak bisa. Jadi kalian harus ada butuh sekiranya semingguan ya, karena waktu itu saya ikuti 2022 dan itu COVID. Jadi surat dari awal saya daftar TOEFL, kemudian saya tes,
dan mendapatkan ijazah TOEFL itu kira-kira sekitar 2 bulanan. Jadi makanya hal-hal yang sekiranya syarat administrasinya itu butuh waktu yang sangat panjang, itu dipersiapkan terlebih dahulu dari sekarang. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua, pilih jurusan. Tadi ya, Kak Rahma itu pilih, Kak Rahma misalnya bingung, misalnya dari jurusan perbankan syariah ke jurusan misalnya ilmu khusus pembangunan itu linear atau tidak. Nah, linear atau tidaknya itu Kak Rahma bisa cek dokumen di LPDP. Ada tertera di situ jurusan, ada di situ terapan, kemudian ilmu sosial, rumpun ya, rumpun terapan, rumpun sosial. Nah, kalau misalnya masih dalam satu rumpun, itu masih dikatakan oleh LPDP masih linear. Kecuali kayak saya misalnya ngambil pendidikan S1 di UIN Jakarta, itu terapan rumpunnya. Kemudian saya beralih ke jurusan ilmu politik yang itu rumpunnya ilmu sosial. Nah, itu tips dari saya, Kak Rahma bisa cek di situ ya, di dokumen LPDP-nya kalau merasa kebingungan. Kemudian setelah sudah fix milih jurusan, kalau saya pribadi itu saya cantumkan jurusan yang sama dan universitas yang sama. Karena saya udah fix banget milih itu dan saya pikir ketika nanti wawancara, saya udah nggak gambling. Misalnya nanti wawancara nanyain tentang universitas A atau B, seperti itu, jurusan A atau B. Saya buat bagi strategi saya sendiri ya, saya pilih satu jurusan langsung dan pilih satu universitas langsung. Jadi saya pilih tiga-tiganya itu Universitas Indonesia dan tiga-tiganya itu saya pilih ilmu politik. Tapi di samping daripada itu, teman-teman juga boleh, misalnya kalau mau memilih jurusan yang berbeda, tetapi masih dalam satu rumpun ya misalnya, atau pilih universitas yang berbeda tapi jurusannya sama. Itu juga dibutuhkan ilmu khusus gitu untuk memilih jurusan, karena jangan sampai misalnya ternyata kalian salah nih, harusnya memilih universitas ini dulu gitu, atau memilih jurusan ini ternyata nggak cocok sama jurusan ini gitu. Dua hal tersebut yang menurut saya amat sangat penting diperhatikan, dan juga surat rekomendasi, karena nggak bisa ucuk-ucuk kita datang ke dosen kita, misalnya kalau kita belum dekat ya, ucuk-ucuk kita datang ke dosen kita kemudian meminta surat rekomendasi langsung gitu kan, itu kalau menurut saya pribadi kurang enak ya gitu. Jadi harus membangun komunikasi sejak dari awal. Jadi mungkin bisa minta doa dulu ketika mengumpulkan persyaratan, ibu bapak misalnya minta doa, baru kemudian pada pertemuan kedua atau pada pertemuan ketiga baru minta surat rekomendasi, seperti itu, dan syarat-syarat lainnya. Sebetulnya kalau mau dijelaskan panjang ya, karena di tes Yes. Di tes substansi akademik dan wawancara itu juga ada tips sendiri gitu. Jadi terus pantengin Transformi, nanti barangkali Transformi ngundang aku sama Kak Haki lagi gitu ya untuk setting khusus gitu. Secara singkatnya. Kalau aku boleh ambil kesimpulannya tuh perencanaan teman-teman ya, perencanaan dan preparation itu kuncinya 2 ya. Jadi berencana dulu mau sekolah tahun kapan nih gitu. Jadi nggak bisa September ini mau sekolah, Juni mau apply yang Juni yang batch 2 tapi belum punya apa-apa, belum punya recommendation letter, belum punya TOEFL, belum punya essay, itu kagak mungkin sepertinya. Ya, jadi perencanaan itu aku kalau di Transformi kita punya program bahkan setahun gitu, namanya scholarship incubator. Ya, jadi setahun kita gali dulu, kayak tadi kan Kak Rahma bingung kan gimana nih cara ngebelokin dari perbankan syariah ke development. Itu perlu ngobrol sama mentor-mentor Transformi, sama Transformi gitu ya. Nanti kalau Kak Haki sama Kak Dini juga berminat untuk bergabung, ngobrol dulu gitu untuk ngebedah. Tadi sempat katanya di website itu udah ada ya, aku udah taruh ya di kolom chat ya, silakan dicek website resminya LPDP, dia punya buku khusus. Cuman kan masalah orang kita nih agak lemah budaya membacanya ya, jadi lebih suka bertanya, itu satu ya. Yang kedua, kadang udah baca tapi memang masih nggak ngerti gitu ya, itu nggak apa-apa tuh, kalau itu memang harus bertanya gitu ya sama yang pengalaman, karena kadang pengalaman itu nggak ditulis di dalam website ya, website kan hanya sifatnya prosedural begitu, tapi dengan baca aja kita udah banyak info kok, tahu gitu ya. Tadi bidang ilmu ternyata ini satu rumpun kok, nggak nyebrang amat ternyata gitu ya, ini masih satu rumpun gitu. Nah, itu pentingnya baca teman-teman, karena hari gini semua itu sudah di dalam website ditaruhnya. Cuman emang kita mesti ngubek-ngubek ya, buka-buka gitu, harus rajin-rajin. Nah, itu pentingnya ada yang bimbing itu ya. Jadi deadline, perencanaan ya, mengenai deadline sama preparation.
Tadi nggak bisa tuh full tuh ya, di transfer sering banget tuh. Kemarin ini bahkan mau lebaran gitu ya, kapan terakhir gitu kan, saya bilang Selasa terakhir, dia mau tesnya Selasa juga gitu ya. Itu kan agak-agak nggak mungkin guys ya, ini nggak bisa pakai sulap begitu, hasilnya paling nggak 7 hari kerja, ada yang 10 hari kerja, macam-macam ya. Gitu, tadi bahkan Kak Dini juga sudah bilang bahwa beliau juga dibantu begitu ya oleh platform seperti Transformi, karena memang banyak yang bingung. Ya, aku kalau dari pengalaman aku teman-teman, kalau aku nge-coach interview nih ya, aku lihat esainya tuh masih berantakan nih, masih nggak jelas arah tujuannya, kontribusinya mau kemana ya. Ketika di interview itu esai itu sangat mempengaruhi gitu. Jadi banyak orang yang gampang lah pasti keterima, masuk pasti ke interview, masuk mah masuk ya, tapi lulus apa enggak interviewnya belum tentu. Ketika nggak linear tuh antara setiap tesnya gitu ya, kan ada tes dokumentasi dulu ya, kok dokumentasi, administrasi maksudnya ya, kemudian ada tes bakat skolastik yang akademik, kemudian substansi itu harus jelas semua alurnya begitu. Kalau dari awalnya udah berantakan biasanya wassalamualaikum begitu ya, dan itu yang banyak teman-teman mungkin di luar Pulau Jawa yang kurang tahu. Di Jawa sendiri juga masih banyak yang belum tahu ya. Jadi ayo, mumpung sekarang platformnya online, di mana-mana tinggal gabung aja, so please just join gitu. Makasih banyak Transformi, sama-sama. Penutup dong dari Kak Din dan Kak Haki. Tadi udah sempet sih Kak Din ngasih sesuatu yang sifatnya encouraging atau motivating ya, masalah afirmasi itu ya. Kita percaya aja sama apa yang kita mau begitu, pasti insya Allah kejadian. Aku juga itu tipe orang yang aku nggak punya tuh, ayahku bukan orang ternama gitu, ibuku juga bukan. Jadi aku percaya aja kalau aku usaha pasti tembus begitu. Asal ngikutin aja apa yang dimintanya. Dia minta pengalaman kerja, kita ikutin misalnya gitu ya. Dia minta ini, kita ikutin gitu. Kalau dari Kak Haki boleh dong satu closing statement buat teman-teman supaya semakin semangat untuk mempersiapkan dulu deh, nggak usah, misalnya batch ini belum siap nih, batch 2, tapi persiapin dong dari sekarang, jangan entar sampai batch yang 1 2024 udah kebuka lagi masih nggak siap-siap juga itu aplikasi biasanya ya. Coba silakan Kak Aki, aku minta closing statement-nya. Iya, kalau diminta tips saya selalu bilang lakukan 2 jurus ini, jurus bumi dan jurus langit. Jurus bumi itu apa? Jurus bumi itu ya ikhtiar kita di bumi ini. Terkait melengkapi persyaratan ya, kita tes TOEFL jauh-jauh hari, terus kita ijazah udah ready, esai udah dikonsep, menemukan apa masalah yang ingin diselesaikan berkaitan dengan jurusan yang ingin diambil, dan mengikuti alur-alur dari seleksi administrasi, seleksi bakat skolastik, dan seleksi wawancara di akhir hingga mendaftar ke kampusnya. Itu jurus bumi. Jadi diikuti aja jurus bumi, itu bagian dari usaha. Yang kedua jurus langit. Jurus langit ini apa? Jurus langit ini ya jurus kita sama yang di atas gitu, hubungan kita dengan di atas gitu. Kita kalau Islam ya bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah, terus yang paling penting jangan lupa minta doa kepada siapapun, karena kita nggak pernah tahu doa siapa yang akan dikabulkan. Mungkin doa kita nggak dikabulkan nih, tapi yang minta doa untuk kita itu bisa jadi dikabulkan. Dosen-dosen kita, orang tua kita, itu bisa jadi jalan bagi kita untuk menggapai itu. Jadi pesan saya, lakukan jurus bumi dan jurus langit. Terima kasih. Baik, jurus bumi, jurus langit, keren banget ya. Aku kasih tepuk tangan dulu nih ya. Itu aku juga begitu, aku selalu bilang perjalanan beasiswaku 11 tahun yang lalu tuh spiritual journey begitu. Aku menjadi lebih dekat dengan pencipta, dengan ciptaannya ya. Aku jadi lebih sadar bahwa kita nggak bisa kayak, oh mau keren sendiri aja nih gitu ya. Nggak bagi-bagi informasinya tuh nggak bisa begitu ya. Jadi bagus banget tadi pesannya. Jurus bumi, jurus langit. Kalau Kak Din, silakan Kak Din. Tadi udah ngasih ini ya, udah ngasih motivasi sedikit. Tapi itu pada dasarnya ini yang mungkin saya tulis juga karena tadi udah Kak Haki sudah memberikan jurus bumi dan jurus langit yang juga menjadi salah satu jurus aku gitu. Jadi aku memberikan jurus yang lain, bahwasanya yakin aja dengan apa yang kamu lakukan. Karena setiap kita dari setiap individu itu pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau LPDP minta apa kelebihan kamu, jujur sama diri sendiri, kenali diri sendiri, kemudian katakan kelebihanmu seperti apa. Kalau misalnya LPDP minta apa kelemahanmu atau apa kekuranganmu, berkata jujur saja apa kekuranganmu, tapi disertai dengan solusinya seperti apa gitu. Dan jangan lupa prinsip keyakinan tadi, prinsip yakin bahwa apa yang sudah kamu yakini, pokoknya insya Allah itulah yang akan terjadi.
saya sama kayak Kak Devani ya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara yang memiliki keyakinan kuat bahwa status ekonomi ataupun status apapun itu tidak serta-merta menjadi salah satu faktor untuk cita-cita. Bisa jadi misalnya orang-orang yang memiliki status ekonomi yang lemah, ia yang akan bisa menciptakan cita-cita itu sendiri. Atau bisa juga sebaliknya gitu. Yang harus ada di dalam diri kita, yang ada di dalam diri kita itu adalah keyakinan. Mau kita seperti apa, kalau kita sudah memiliki keyakinan, insya Allah itulah yang akan terjadi sesuai dengan cita-cita kita. Teman-teman yang mau daftar LPDP, jangan pernah dengar afirmasi-afirmasi negatif dari orang lain, kecuali itu adalah kritik yang membangun. Kalau misalnya teman-teman mendengar afirmasi yang positif, itu tebas, ambil menjadi salah satu motivasi baik di pikiran. Tapi teman-teman jangan mempercayai misalnya LPDP susah misalnya, atau LPDP itu sulit masuknya, saya nggak bisa di LPDP. Jangan dengerin orang lain, karena perjalanan hidup seseorang itu nggak ada yang pernah tahu. Roda berputar, kita nggak akan pernah tahu rodanya itu berputar ke maju atau ke belakang atau ke kanan atau ke kiri gitu. Yang ada kita hanya menjalankan apa yang menurut kita baik, selebihnya kita kembalikan kepada Sang Pencipta gitu, karena itu sudah tertulis di Yaumil Akhir gitu. Yang penting kita bekerja keras, bekerja tuntas. Kalau misalnya diam, itu jangan diam, karena kalau diam kita mati. Ada satu quote juga kalau tiap saya ngisi acara, kalau misalnya teman-teman transformer ya namanya, kalau teman-teman transformer itu bisa mampu meyakinkan orang tua dengan jodoh pilihannya, ya juga harus mampu meyakinkan Indonesia atau meyakinkan LPDP dengan jurusan atau cita-cita yang dipilihnya. Berhenti mati, kalah nanti kita akan tertindas, maju terus pantang mundur. Kalau misalnya lelah, istirahat, asal jangan menyerah. Itu betul. dari saya, Kak. Terima kasih banyak. Saya juga selalu bilang tuh ya, capek mau boleh ya. Namanya kita kalau gagal, kayak aku gagal lagi sih, salahnya di mana gitu ya. Saya juga dulu nggak sekali apply tembus, teman-teman. Saya dulu belum ada LPDP 2012 ya. Saya dari beasiswa Kemendikbud. Tapi saya nggak nyerah tuh ya. Jadi kalau lelah, capek, istirahat, tapi jangan menyerah tuh. Tadi pesan dari Kak Dini ya. Kemudian teman-teman, Kak Dini sama Kak Aki boleh dong kali ditaruh LinkedIn-nya atau mungkin sosial medianya, mungkin teman-teman mau get in touch ya. Tapi mungkin sekedar nanya-nanya itu kita balasnya gampang. Tapi ketika sudah mulai require cek esai dan sebagainya, itu butuh waktu yang lebih teman-teman. Jadi kita harus bisa hargai privacy teman-teman gitu ya. Kadang saya banyak banget dari 2014 saya mulai bantuin teman-teman itu ya. Jadi sudah hampir 10 tahun itu kayak seenaknya, cekin esai saya dong gitu ya, esainya 1000 kata gitu misalnya ya, so itu yang agak berat ya teman-teman. Tapi kalau cuma nanya, say hi, melihat kesehariannya, itu mungkin kita bisa belajar bagaimana Kak Haki dan Kak Dini bisa menaklukkan LPDP dalam negeri. Gitu ya, terima kasih banyak teman-teman, jangan lupa acara ini juga terselenggara kerjasama dengan komunitas narasi Jawa Barat, teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman pernah dengar narasi ya, Mbak Najwa ya yang punyanya, itu punya komunitas seluruh provinsi se-Indonesia begitu. Nah, boleh di-follow juga akun IG-nya komunitas narasi Jawa Barat dan Sinau English. Nah, yang mau belajar bahasa Inggris, kalau di Transformi misalnya mahal, karena memang Transformi adalah perusahaan ya, bukan yayasan. Jadi misalnya mahal, nggak apa-apa, ke tempat lain yang lebih murah. Aku sih selalu gitu ya, karena nggak ada persaingan yang terlalu menakutkan dalam bisnis menurutku ya, semua ada porsinya masing-masing begitu ya. Jadi kita promosikan juga Sinau English, itu di TikTok rame tuh Sinau English ya. Dia suka ngambil kutipan-kutipan orang terkenal yang lagi di interview begitu ya, kemudian dicek bahasa Inggrisnya seperti apa. Jadi silakan di follow Sinau English dan komunitas narasi Jawa Barat. Kak Dini juga silakan kalau mau promosi bukunya ya, yang udah punya buku, nulis buku. Kak Haki juga punya komunitas apa, silahkan kita kerjasama bareng-bareng. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa kita bisa bantu lagi menginformasikan, menggaungkan tentang proses LPDP secara whole begitu ya, secara umum. Walaupun di Transformi kita juga biasa melakukan itu, tapi mostly seringnya buat luar negeri gitu ya. Mungkin yang dalam negeri teman-teman banyak yang mau juga dari teman-teman di luar Pulau Jawa, jadi biar bisa terinformasi. Terima kasih banyak waktunya loh ya. Ini menuju pengumuman pemerintah tentang Idul Fitri ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa di follow LPDP UI itu katanya. Ada lpdp.ui.
ada IG-nya Dinita Ayu Novela. Ini juga Kak Haki juga LinkedIn, Instagramnya semua udah nih. Silahkan tolong dikopas nanti kalau Zoom-nya udah ketutup, udah nggak bisa lagi. Silahkan dikopas ke ininya teman-teman, notes-nya teman-teman ya, biar bisa di follow-follow, saling lihat-lihat begitu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Haki dan Kak Dini sudah meluangkan waktunya. Transroy bangga sekali punya orang-orang seperti Kak Haki dan Kak Dini ya, yang ya baik sekali secara pemahaman dan pemikiran begitu ya, makanya layak mendapatkan beasiswa dari LPDP. Terima kasih banyak loh teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eid Mubarak for all of you that celebrate ya. Bye.